Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Aceh dan juga ada di Sumatera Barat di pesisir selatan melalui radio pesisir pantai dan juga ada di Sumatera Utara Raw FM dan 35 radio di seluruh Aceh yang sedang mendengarkan Dokter di Radio untuk hari ini yang sudah juga memberikan masukan dan sudah memberikan saran. Terima kasih. Dan hari ini kita akan berbincang menyangkut topik yang masih dan hangat sekali yang sedang dibicarakan di seluruh dunia bersama Dr. Insinyur Diah RT Idawati MT. Beliau adalah Wakil Ketua PKK Aceh sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh bersama Dr. Hanif. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Dan kita sekali lagi untuk yang mau bertanya silakan nanti di sosial media radio masing-masing di setiap daerah dengan memberikan komentar di setiap postingan kita dan juga boleh WhatsApp kita di 0811 6888945. Baik, Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya, kayaknya makin sibuk terus ini Bu. Ya, alhamdulillah masih sehat, masih diberi kekuatan jadi bisa terus berkontribusi secara positif, Pak. Baik, insyaallah. Terus Ibu dan keluarga juga rakyat Aceh dilindungi sama Allah ini. Amin ya Pak. Ya Pak Kadis, Pak Hanif, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadis dan Ibu Diah, kita mulai dulu ini kepada Ibu Diah ini selaku Wakil Gugus Tugas COVID-19 di Aceh. Ini kira-kira Bu ya, apa yang Ibu lihat sekarang, kondisi real Bu ya, kondisi COVID-19 di Aceh sekarang ini Bu? Baik, kondisi di Aceh mungkin berbeda dengan kondisi di Jakarta yang karena ini mungkin karena lokasi kita yang cukup jauh dari Jakarta sehingga kita agak terlambat ya COVID-19 masuk ke Aceh. Kita ada COVID-19 itu yang positif sekitar akhir Maret sehingga masyarakat dan semua dengan pemerintah kita agak shock juga ya pada waktu itu ternyata sudah sampai di Aceh. Namun demikian dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sejauh ini paparan terhadap COVID-19 sampai dengan saat ini ada 7 positif, kemudian yang meninggal 1. Dan ini masih terkontrol. Itu jadi secara umum sebetulnya kita agak tenang, tetapi tentu waspada juga terus-menerus kita tingkatkan kewaspadaan karena bisa jadi ini memang yang terjadi di Aceh seperti di tempat lain adalah fenomena gunung es. Itu yang sedang kita terus-menerus pantau ya dari segi kesehatan. Nah, kalau Ibu melihat dari kondisi pasca penarikan atau dibatalkannya untuk jam malam ini, perilaku masyarakat Aceh ini apakah makin aware atau malah makin menganggap bahwa ini memang tidak ada kejadian sama sekali, Bu? Ya baik, sebelum saya jawab itu mungkin kita mengacu kepada kebijakan-kebijakan tentang COVID-19. Kita ketahui sendiri lembaga yang paling berwenang dalam hal kesehatan WHO dalam pernyataan-pernyataannya juga berubah-berubah terus ini Pak Wiraya kan. Karena apa? Memang pengetahuan tentang COVID-19 ini masih sangat sedikit di dunia ini. Kemudian di Jakarta juga demikian. Kebijakan dari pemerintah pusat juga berubah-berubah. Sekali lagi tentu juga kita belum ada fix ini ya pengalaman ada wabah yang demikian cepat menularnya. Berbeda dengan SARS yang dari binatang ke manusia. Tapi ini antar manusia dan sedemikian mudah tertularnya. Jadi ini sehingga kebijakan-kebijakan itu ada sedikit bersifat trial and error gitu ya. Dan ini sah-sah saja karena belum ada dari manapun belum ada rumusannya gitu ya. Rumusannya bagaimana untuk mengatasi hal ini.
Walaupun mungkin kalau dari segi Aceh kita diuntungkan dengan adanya kita sudah ada mitigasi bencana karena kita mengalami tsunami. Tetapi tentunya protokol dari mitigasi bencana karena bencana alam sangat berbeda nih dengan di sini. Kalau mitigasi bencana alam malah harus berkumpul di tempat yang aman gitu ya. Kalau ini kan berbeda, malahan kita social distancing, malah nggak boleh berkumpul, keramaian nggak boleh. Jadi rumusan-rumusan ini kan terus-menerus berubah dan kebijakan yang di tempat lain berhasil, ini kita lihat dulu apakah berhasil apa enggak gitu ya. Nah untuk ini mungkin pemerintah Aceh berbeda dengan pemerintah lainnya. Saya menganggap bahwa Pak Nova telah melakukan satu langkah yang cukup berani, yaitu dengan waktu itu mengimplementasikan kebijakan jam malam. Ini kan pemerintah lain belum ada nih di pemerintah provinsi lain. Jadi di Aceh mungkin yang terdahulu mengimplementasikan kebijakan jam malam, walaupun juga Dapdikduk juga nih bagaimana masyarakat kita. Tetapi pada waktu itu memang yang ada di pikiran pemerintah Aceh adalah keselamatan tentunya yang lebih dulu dan bagaimana kita memutus penyebaran COVID-19 ini. Karena waktu itu kita kan shock ini yang di Itali terutama ya, begitu besar angka kematian di Itali. Itu sampai mencapai pada waktu itu 12% ya, 12%, 13% itu angka kematian di Itali. Itu karena pada waktu itu terlambat mereka mengimplementasikan meliburkan anak sekolah. Sehingga anak-anak sekolah ini ke rumah membawa penyakit dan akhirnya 1 bulan sesudah itu kolaps kan, yang orang-orang tua, di mana di Italia itu 25% adalah orang-orang tua penduduknya, itu yang meninggal banyak sekali. Nah ini tentunya kita menjadi pelajaran dan untuk itu makanya Pak Nova pada waktu itu implementasinya jam malam. Tetapi kemudian setelah adanya PP 21 dari pemerintah yaitu tentang PSBB, tentunya kita sudah ada aturan-aturan ya kalau kita mau melakukan pembatasan baik itu jam maupun wilayah itu kan sudah harus mengacu kepada PSBB di mana harus diajukan dulu ke pusat. Nah itu sehingga dasar daripada itu sehingga akhirnya jam malam dicabut karena udah ada aturan baru nih. Nah kita mau menuju apakah kita cukup kasus untuk ke PSBB. Nah permasalahannya begitu dicabut jam malam, masyarakat mungkin kan nggak paham nih bahwa dicabut jam malam itu karena ada aturan baru. Jadi begitu dicabut kemudian mereka merasa bahwa ini hari raya gitu kan. Nah kita udah bebas jadi warung-warung kopi ramai sekali. Jadi itu yang terjadi di Aceh dan itu kita sangat memprihatinkan padahal sudah ada di aturannya itu bahwa tetap ini yang tidak boleh berkumpul-kumpul ini masih tetap dan tetap harus mendahulukan penegakan untuk kesehatan COVID, protokol-protokol dari COVID-19 apabila berada di tempat-tempat umum. Nah itu yang persepsinya masih salah di masyarakat. Iya. Kalau Pak Dr. Hanif ini melihat bagaimana pemahaman masyarakat sekarang terhadap COVID-19 dari sudut pandang kesehatan, apakah mereka aware karena penyakit ini memang ringan atau mereka tidak paham sama sekali dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan? Iya, kalau saya lihat masyarakat kita mereka tahu penyakit ini bahwa belum hilang ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan media sosial, sudah terbiasa dengan nonton televisi. Yang saya yakin bahwa tiap saat sekarang berita yang muncul di televisi, di media sosial, hampir semua berita tentang COVID atau isu-isu tentang COVID ya. Dan kita berharap masyarakat lebih peduli, itu yang penting karena saat ini mereka tahu tapi tidak acuh ya, tidak mau peduli. Yang penting mereka keluar duduk di warung kopi. Ini boleh seperti ini kalau kondisi kita sudah aman. Tetapi saat ini COVID itu masih ada di daerah kita, masih ada di masyarakat kita. Cuma belum nampak besar seperti di
Pulau Jawa ya. Ini kesempatan sebenarnya pada saat kasus yang sedikit, yang belum banyak, inilah kesempatan kita untuk menjaga, menghindari supaya kasus ini tidak booming di Aceh, tidak banyak kasusnya. Karena kalau terjadi seperti Pulau Jawa atau di negara-negara lain yang disampaikan Ibu Wakil Ketua tadi, saya yakin kita tidak sanggup. Ya. Fasilitas yang ada di daerah kita, kemudian tenaga kesehatan yang di daerah kita itu sangat terbatas. Saya yakin kalau ini muncul banyak nanti di Aceh, kita nggak sanggup menanganinya ya. Bukan hanya kita lihat negara-negara maju seperti Amerika, negara-negara Eropa, mereka juga kewalahan yang mereka kita tahu negara kaya, negara yang memiliki semuanya, tetapi juga mereka kewalahan. Apalagi daerah kita yang serba kekurangan ya, dari sumber daya manusianya, dari peralatan kesehatan yang ada. Tapi kalau untuk kasus yang sedikit kita masih mampu. Tapi kalau kasusnya bertambah makin lama makin banyak, saya yakin kita tidak mampu. Ya. Tidak semua orang sanggup atau mampu melakukan mengobati penyakit yang sangat menular ini. Ya. Penyakit yang sangat berbahaya. Untuk itu kita harap kepada masyarakat ini dimanfaatkan waktu yang belum banyak ini dimanfaatkan betul untuk upaya-upaya pencegahan. Anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari keramaian, kemudian menjaga kebersihan, memakai masker, kemudian jangan berpergian atau pulang balik ke daerah yang sudah banyak kasusnya. Contoh dari Medan ya, di Sumatera Utara itu cukup banyak sudah kasusnya, sudah masuk daerah yang berbahaya, sudah ada daerah kasus-kasus dengan penularan di lokal. Kalau kita syukur belum ada penularan lokal sampai hari ini. Tapi nanti kalau sempat terjadi penularan lokal, saya yakin jumlahnya juga akan sama dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Dan saya berharap masyarakat kita lebih patuh ya. Kalau ada imbauan, jangan duduk di warung kopi lama-lama, jangan berkumpul di warung kopi. Jadi cukup kita ke warung kopi untuk beli kopi, tapi minum di rumah. Pak Kadis, menikmati kopi di rumah, jangan di warung kopi. Pak Kadis, masifnya tes atau rapid test yang dilakukan, masyarakat banyak bertanya ini, kira-kira dari persentase rapid test yang sudah dilakukan itu berapa persen yang positif, Pak Kadis? Iya, kalau kita lihat persentase memang kecil, persentase positifnya kecil, tapi ada ya, tapi ada yang positif yang kita lakukan. Itu yang menjadi dasar kita bahwa ini masih punya kesempatan. Karena hasil rapid testnya masih sedikit yang positif, itu memberikan waktu ke kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Tapi kalau nanti hasil tesnya makin banyak yang positif, itu tidak ada waktu lagi kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Dan itu menjadi kewalahan bagi kita, pemerintah juga masyarakat. Ya, Ibu Dia, selaku Wakil Ketua Gugus COVID-19 ini, apa saja program yang sudah dilakukan selama ini dan apa yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah ini untuk menanggulangi COVID-19 ini? Halo, Bu Dia. Halo? Ya, Ibu. Ya, bisa dengar, Bu? Ya, bisa. Udah masuk suara, Pak? Iya. Bu Dia, dari program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah ini, apa-apa saja program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Bu? Oke, yang tentunya program yang utama di kita tadi berdasarkan data ya, dasar data kita masih cukup rendah, jadi masih ada waktu ini kita sekuat tenaga adalah untuk pencegahan, Pak. Dan juga ada upaya-upaya tentunya penyiapan terus-menerus fasilitas kesehatan, tim medis ini terus-menerus dilakukan berkolaborasi dengan beberapa pihak, ada dari ID, Dinkes sendiri menyiapkan fasilitas-fasilitas, kemudian
fasilitas untuk tim medis menginap ya, itu sudah disiapkan juga dari BPSDM, ditugasi oleh Pak PLT Gubernur dari BPSDM. Rumah sakit juga diminta persiapannya yang 13 itu yang menjadi rujukan kesiapan daripada rumah sakit terus-menerus dilakukan agar supaya kalau ada outbreak di daerahnya masing-masing kan terlalu jauh kalau harus dikirim ke Banda Aceh. Kalau saya sendiri lebih fokus saya ke arah pencegahan, yaitu mengedukasi masyarakat karena tugas saya di tim penggerak PKK juga adalah mengedukasi masyarakat dan kita punya jejaring sampai dengan desa-desa. Jadi itu yang terus-menerus kita kumandangkan, yaitu misalnya menggunakan masker saat ini, di mana pemerintah mengadakan gerakan 1 juta masker, yaitu berupaya artinya kita memberikan masker secara gratis terutama sekali untuk penduduk atau masyarakat yang kurang mampu. Kalau yang sudah mampu kita anggap kan bisa membeli sendiri karena harga masker pun sangat murah, masker kain sekarang ya, dan itu bisa dicuci, bisa digunakan lagi, jadi bisa terjangkau. Namun kita sekarang memang sedang terkendala adalah karena faktor komunikasi nih. Kan kita nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul, kita nggak boleh mobile. Biasa kalau PKK saya sering ke daerah-daerah mengumpulkan ibu-ibu gede gitu ya, kemudian di satu tempat untuk kemudian kita sosialisasikan seperti sistem stunting kemarin. Nah itu kita kemarin sosialisasi stunting kan pengalamannya sampai dengan 1 tahun tuh Pak Wira. Nah ini kita kan nggak ada waktu ini kan. Langsung dikejutkan kita nggak punya waktu, jadi kita berupaya sosialisasi yang tidak melibatkan pengumpulan massa. Jadi kalau saya menginstruksikan kepada ibu-ibu bupati dan ibu wali kota yang juga adalah ketua tim penggerak PKK di daerahnya masing-masing adalah dengan memberikan contoh, misalnya area-area umum kemarin saya bagikan masker, kemudian itu saya minta mereka juga melakukan sosialisasi bagaimana masyarakat tidak boleh berkerumun. Kemudian kalaupun harus keluar bekerja menjaga jarak dan menggunakan masker dan cuci tangan. Ini sudah dilakukan secara masif oleh ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kota kabupaten, sekaligus juga dengan menggalang solidaritas karena banyak sekali yang terlibat saudara-saudara kita yang mungkin pekerjaannya terganggu dengan adanya COVID-19 ini ya. Karena kita juga masyarakat yang sudah sadar tentunya makan juga tidak mau sembarangan, sehingga pekerja-pekerja yang menjual makanan itu jadi berkurang pendapatannya. Jadi ini ada penggalangan solidaritas bersama dan dari semua kota kabupaten kita juga bagi sembako dan lain sebagainya. Ini terus-menerus kita galakkan. Walaupun dari pemerintah tetap ada yang namanya pembagian untuk OMB orang miskin baru yang terdampak dari COVID ini. Ya, Bu Dia. Jadi itu. Ya. Bu Dia, apa ada rencana untuk mengusulkan Aceh ini masuk ke dalam PSBB? Ya, ini mungkin ya secara beberapa kali mungkin Pak PLT Gubernur menyebutkan keinginan untuk PSBB karena faktor yang kita inginkan sebetulnya keselamatan masyarakat di atas segala-galanya ya. Kita ingin masyarakat terselamatkan. Imbas ekonomi pasti ada, tapi kita bisa perbaiki setelah permasalahan wabah ini mereda. Jadi tentu harus ada prioritas-prioritas. PSBB ini sedang kita kaji dari Dinas Kesehatan karena harus diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Ini tentunya bagian dari Dinas Kesehatan, salah satunya adalah untuk memberikan kajian-kajian apakah kita sudah cukup persyaratan. Terus kemudian di Aceh ini tentunya kan berbeda dengan di Jakarta dan tempat lain, kita ada kekhususan ya kan. Kekhususan kita tentunya adalah segala kegiatan itu kita lakukan di warung kopi misalnya. Itu yang berbeda dengan tempat lain, sehingga hal ini yang menjadi kekhawatiran mungkin bagi petugas kesehatan ya, kalau sampai outbreak orang budayanya di warung kopi, kalau ada satu positif di situ, bayangkan seberapa banyak
sebarannya ya, yang harus dikelola, harus dirapid, harus di swab test. Ini tentunya menjadi tugas yang luar biasa berat. Jadi memang itu kita inginnya faktor pencegahan, walaupun masyarakat bilang belum ada apa-apa, tetapi kita memang inginnya nggak ada apa-apa seterusnya. Jadi bagaimana kita mengelola supaya tidak ada seterusnya. Jadi itu yang kita sedang upayakan. Tadi barusan kita mengadakan pertemuan dengan penasehat khusus gubernur dan juga kepala dinas kesehatan untuk membicarakan langkah-langkah progresif apa sih ke depan yang kita mungkin jemput bola untuk lebih membuat aman lagi gitu ya, membuat petugas kesehatan tidak ada terimbas nanti ada orang dari luar yang masuk membawa virus ini. Itu paling. Ya, Pak Dokter Hanif, kira-kira dari habit atau kelakuan dari masyarakat Aceh ini, kira-kira bagaimana prediksi penyebaran COVID di ke depan harinya nanti ini? Ya, saya melihat ini sangat tergantung kepada masyarakat kita yang kembali dari luar daerah. Ya. Karena dari pengalaman kita lihat ada 7 kasus yang ada di Aceh. Itu 7-7-nya itu kasusnya dari luar. Artinya masyarakat kita yang tertular di luar kemudian dibawa ke Aceh. Jadi ke depan saya berharap bagi masyarakat yang keluar atau bagi masyarakat yang kembali ke Aceh atau memang datang dari luar ke Aceh, ini harus betul-betul disiplin. Yakinlah bahwa penyakit ini saat ini penularannya itu dari luar daerah. Jadi siapapun masyarakat kita yang kembali dari luar daerah, tolong jaga disiplin 14 hari, tidak boleh sama sekali berkontak dengan masyarakat. Kontak dengan keluarganya di rumah. Ya. Tolong disiplin karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Karena kalau ini tidak dilakukan, ini kasus saya yakin akan banyak. Apalagi saat ini masyarakat yang kembali dari luar daerah itu cukup banyak. Jadi jalan satu-satunya adalah tolong disiplin melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Ya. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Ini yang kita tidak inginkan. Jangan sampai dari transmisi lokal di Aceh. Kita harus jaga ini. Kalau ini sanggup kita jaga, mudah-mudahan ini bisa berkurang kasusnya. Kalaupun ada ya tidak terlalu banyak. Dan kepada masyarakat kita juga, saya terima kasih kepada kepala desa kecil di kampung-kampung, sudah sangat open, sudah sangat peduli terhadap masyarakat yang baru kembali luar daerah. Karena inilah yang penyebab penyebaran atau penularan infeksi COVID-19 ini di Aceh. Dari mereka yang baru kembali dari luar daerah. Dan saya juga menghimbau kepada semua kecil di Aceh, ya, di kepala desa, supaya ini betul-betul disiplin menjaga masyarakat kita yang baru kembali dari luar daerah. Mereka tidak dibolehkan bergaul dengan masyarakat dulu, tidak dibolehkan kontak dengan keluarganya dulu. Tolong disiplin untuk isolasi mandiri di rumah. Ini adalah untuk menjaga supaya penyakit ini kalau memang kita bawa dari luar, itu tidak tertular untuk keluarga, tidak tertular untuk masyarakat. Karena banyak kasus COVID ini tidak ditemukan gejala. Artinya masyarakat itu sudah tertular di luar daerah, pulang ke Aceh, tetapi tidak timbul gejala klinik. Ya, artinya dia biasa-biasa saja, kondisinya normal, padahal sudah terinfeksi. Tetapi dia bisa menularkan penyakit ini ke orang lain. Kalau orang lain yang tertular itu daya tahan tubuhnya tidak bagus, dia akan nampak gejala klinis. Nah, jadi ini yang harus jadi perhatian kita semua. Jadi saya menarik Pak Kadis menyampaikan akan jika tidak mengikuti instruksi pemerintah daerah itu akan buruk kondisinya. Nah, kita mau tanya tentang skenario terburuk ya. Skenario terburuk jika masyarakat Aceh ini tidak mewaspadai, tidak melakukan apapun. Apa yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah ini? Ya, tentunya nanti kalau ini terjadi, semua fasilitas kesehatan yang ada di Aceh itu harus dikosongkan.
semua fasilitas kesehatan yang ada itu harus digunakan untuk merawat pasien COVID. Dan ini sudah mengganggu masyarakat kita yang lain, ya kan? Jadi penyakit-penyakit lain terpaksa tidak bisa dirawat di rumah sakit, karena rumah sakit dibutuhkan untuk merawat pasien-pasien COVID. Nah, itu skenario terburuknya. Jadi masyarakat dengan penyakit lain kita harus gunakan puskesmas, harus gunakan pustu, puskesmas rawatan untuk merawat. Sedangkan rumah sakit kalau memang ini terjadi semua digunakan untuk merawat pasien COVID. Ya, kita harus seperti itu. Iya. Ibu Dia, kira-kira ini maraknya anak muda nongkrong di warung kopi nih Bu, apa nasihat yang bisa Ibu sampaikan? Ya, anak-anak muda ini sebetulnya kan mereka cerdas dan mereka punya pengetahuan. Tetapi kita juga pernah muda ya Pak Wira ya. Yeah. Jiwa muda itu energinya meletup-meletup, kemudian ada jiwa pemberontakan juga ya. Kalau dikasih tahu orang tua aja pastinya melawan terus gitu ya. Jadi kemarin saya udah ke salah satu gereja juga yang kemudian ada pembagian sembako. Di situ saya diundang untuk ikut membagikan, sekaligus juga beliau meminta bantu masker sama hand sanitizer. Nah di situ juga saya mau himbau kepada Pak Kecil, selain tadi seperti disebutkan Pak Hanif, artinya lebih memagari kampungnya, melihat datang dari luar, mengawasi yang namanya isolasi mandiri itu harus betul-betul diawasi, karena masih ada di luar sana isolasi mandiri tapi masih ke warung-warung karena tidak kurangnya pengawasan dari kepala desa. Nah ini juga saya sampaikan, artinya di desa-desa juga harus dirangkul pemuda-pemudanya agar supaya mereka ikut memikirkan masalah ini dan berkontribusi secara positif, sehingga energinya yang besar ini bisa tersalurkan gitu ya. Tidak energinya kemudian dibuang ke warung-warung karena mereka nggak tahu mau ngapain. Ya udah akhirnya ke warung-warung untuk menggunakan medsos yang malah berdampak buruk, akhirnya menjadi mencaci maki dan lain sebagainya. Jadi bukannya nambah pahala tapi tambah dosa nih energinya ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan juga saya bersyukur sekali, banyak sekali juga anak-anak muda, para influencer yang membantu saya untuk melakukan sosialisasi ya, berbagai anak-anak muda dari kemarin itu kalau nggak salah ada dari Kita Handayani, komunitas dari anak-anak sekolah di bawah dinas pendidikan yang melihat ada kampanye masker saya bagi-bagi, kemudian mereka juga ikut mempromosikan dengan kolaborasi, mereka juga menggunakan masker tekniknya. Jadi baguslah untuk dari mereka untuk mereka sendiri. Dan saya menghimbau juga dari komunitas-komunitas lain, komunitas-komunitas pemuda untuk bisa melakukan ini, yaitu kampanye mematuhi protokol COVID-19 dari mereka untuk mereka. Karena kebiasaan ini kan, karena saya dosen juga ya, kalau dari orang tua memberitahu itu biasanya ada perlawanan gitu kan. Karena kan selalu wajah yang kita bilang itu nggak benar gitu kan. Tapi saya sering juga teknik yang saya gunakan untuk di kuliah. Biasanya saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk satu kasus gitu, mereka mencari riset sendiri, terus kemudian mereka mempresentasikan, mengajari kawannya yang lain. Itu lebih bisa masuk gitu, karena dari suara anak muda sendiri. Mereka memberikan pikiran kritis, terus kemudian mereka menyampaikannya, mempresentasikannya kepada anak muda juga, kalangan mereka juga. Jadi ini saya harap ini yang lebih efektif gitu. Kalau pemerintah udah kayaknya teriak-teriak, suara saya sampai udah habis nih Pak Wira. Pemerintah semuanya udah teriak-teriak habis. Tapi ini udah mulai banyak, seperti kemarin ada kolaborasi saya dengan influencer, kemudian kita juga melakukan kegiatan sosial bersama-sama, dan rencana ke depan masih ada kolaborasi lain, karena para influencer ini kan termasuk banyak followernya ya, dan dipandang oleh orang-orang terkenal lah, dia jadikan panutan gitu. Jadi ini yang saya ajak, mudah-mudahan ke depan lebih banyak
inisiasi lagi yang membantu saya dengan ide-ide kreatifnya ya. Sehingga ini bisa nyampe betul-betul ke target sasaran kita, yaitu anak-anak muda yang di luar sana yang sebetulnya mengerti tetapi tidak melaksanakan. Jadi sehingga tugas pemerintah, tugas saya itu hanya tinggal kepada memang betul-betul masyarakat yang tidak mengerti saja di pasar-pasar, masyarakat di kampung-kampung. Ini kemarin saya coba buat sosialisasi dalam bentuk yang lebih kreatif, karena yang pertama-tama awal-awal itu leaflet ya yang dibagikan oleh pemerintah, saya lihat itu dibuang-buang di jalan. Jadi saya membuat dengan tim penggerak PKK, saya membuat kipas ya, kipas plastik dari plastik. Kemudian kita ada di situ ada penjelasan tentang COVID-19 dan bagaimana pencegahannya. Itu saya bagikan ke 23 kota kabupaten dan disampaikan oleh tim penggerak PKK itu sampai ke kampung-kampung. Nah sekarang ini dalam rangka kita bulan Ramadan, tentunya masyarakat biasanya perlu insakiyah ya. Jadi dari organisasi kami, dari tim penggerak PKK, dari BKMT, saya mencetak insakiyah dan sekaligus saya turun ini karena PKK juga lagi memberikan bantuan-bantuan, jadi sekaligus saya turun untuk membagikan bantuan sekaligus untuk membagikan juga insakiyah ya. Di situ di dalam insakiyah itu saya letakkan misi tambahan yaitu pencegahan COVID. Jadi untuk mengingatkan tiap hari kan dipandang, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam ini masyarakat ya, keseharian masyarakat, begitu Pak Wira. Iya, Pak Hanif, apa himbauan Bapak terhadap masyarakat Aceh ini? Iya, ini kan kita mau masuki bulan Ramadan. Tentunya dengan masuk bulan Ramadan saya berharap ya aktivitas masyarakat di luar rumah bisa dikurangi semaksimal mungkin ya. Kemudian ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah, mungkin bisa kita lakukan di rumah. Sholat tarawih ya, mungkin sholat tarawih di rumah, kan bisa juga kita berjamaah sholat tarawih di rumah dengan keluarga, tidak harus ke masjid. Kemudian ibadah-ibadah lain untuk mengaji, masyarakat juga bisa kita harap mengaji di rumah ya. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang membuat kita berkumpul banyak orang itu kita hindari. Jadi ibadah-ibadah yang memang masih bisa kita lakukan di rumah, semaksimal mungkin kita cukup beribadah di rumah. Saya berharap seperti itu. Memang kegiatan-kegiatan di luar, kalau kita pengalaman di Aceh kita lihat, di bulan Ramadan itu berkurang ya, tidak banyak kegiatan aktivitas di luar rumah, kecuali saat sore hari. Jadi kami menghimbau juga masyarakat yang menjual makanan tempat puasa, tolong diatur sebaik mungkin sehingga masyarakat tidak berkumpul dalam suatu tempat dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kalau jualan harus jarang-jarang, harus jauh-jauh. Begitu juga masyarakat yang membeli makanan, begitu melihat ramai itu jangan beli di situ, cari tempat yang sepi, daripada nanti sama sekali kita tidak boleh lagi berjualan, sama sekali kita tidak boleh lagi berinteraksi. Kalau itu sudah terjadi kasus outbreak yang luar biasa, itu sudah tutup semua, jadi apapun tidak boleh lagi. Itu jauh lebih susah dibandingkan kita menjaga atau mencegah kondisi yang sudah lumayan bagus saat ini ya. Itu Pak Wira. Demikian pendengar untuk Dokter di Radio kita hari ini yang sudah juga disiarkan oleh Tri FM, juga ada Kiss FM, Jati FM, Tos FM, Serambi FM, Panglima Polim FM, di Raja FM, Vina Vira FM, A Radio, Cities FM, Birama FM, DN FM, Istiqamah Harun, ada Badratun FM, Extra FM, Radio As FM, Mora FM, Baitur Rahman FM, Andita FM, Dalka FM, 57 FM, Megafon FM, Muna FM, Amanda FM, Suara Gayo FM, juga Fatali FM, Radio Loser FM, Plutus FM, Cotkala FM, dan Mutiara FM. Dan pendengar, sekali lagi untuk yang mau bertanya di minggu depan, silakan gunakan komentar di sosial media radio masing-masing. Juga boleh WhatsApp langsung di 0811-688-945 untuk Dokter di Radio. Terima kasih untuk Budia selaku Wakil PKK Aceh dan juga Wakil Ketua Gugus COVID-19 Aceh
Dan terima kasih juga untuk Dr. Hanif dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh.